Baik, salam kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Riksa Dami Immanuel Lewis dengan NIM 2410211038. Di sini saya akan presentasikan materi mengenai matriks. Definisi daripada matriks secara sederhana, matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk persegi panjang. Elemen matriks, angka-angka di dalam matriks, ordo atau ukuran dinyatakan sebagai M dikali N, di mana M adalah jumlah baris dan N adalah jumlah kolom. Notasi biasanya menggunakan huruf kapital, contohnya matriks A kapital. Yang kedua adalah jenis-jenis matriks, di mana memahami jenis matriks membantu kita menentukan metode penyelesaian masalah ekonomi tertentu. Jenis yang pertama yaitu matriks nol, semua elemennya nol. Yang kedua adalah matriks persegi, jumlah baris sama dengan jumlah kolom. 2 dikali 2, 3 dikali 3. Matriks identitas, matriks persegi yang elemen diagonal utamanya adalah 1 dan sisanya 0. Ini berperan seperti angka 1 dalam perkalian biasa. Yang terakhir adalah matriks transpose atau A pangkat T, matriks yang diperoleh dengan menukar baris menjadi kolom. Selanjutnya adalah operasi matriks. Operasi ini adalah mesin yang mengolah data bisnis. Penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dilakukan jika dua matriks memiliki ordo yang sama. Kita cukup menjumlahkan atau mengurangi elemen yang letaknya bersesuaian. Contoh bisnis menghubungkan matriks penjualan cabang A dan cabang B untuk mendapatkan total penjualan perusahaan. Perkalian skalar mengalihkan setiap elemen matriks dengan sebuah angka konstanta. Contoh bisnis menaikkan harga seluruh investasi sebesar 10%, di mana dalam kurung 1 dikali 1 dikali matriks harga. Perkalian matriks, dua matriks bisa dikalikan jika jumlah kolom matriks pertama sama jumlah baris matriks kedua. Yang berikut penerapan matriks dalam ekonomi dan bisnis. Inilah bagian yang paling krusial, yang dimana matriks digunakan untuk memodelkan situasi dunia nyata. Penerapan matriks yang pertama adalah model input-output, yang dimana menganalisis hubungan antara sektor industri, bagaimana output satu sektor menjadi input bagi sektor lain. Yang kedua adalah sistem persamaan linear, mencari titik keseimbangan pasar jika ada lebih dari satu komoditas yang saling berkaitan. Yang ketiga, manajemen portofolio, menghitung total biaya atau pendapatan dari berbagai kombinasi produk dan harga secara sekaligus. Dan yang terakhir, transformasi linear, digunakan dalam riset operasional untuk optimasi produksi. Contoh kasus sederhana, jika matriks Q kuantitas adalah 50-30 dan matriks P harga adalah 10-20, maka total pendapatan adalah perkalian Q dikali P atau kuantitas dikali harga, yang dimana 50 dikali 10 ditambah 30 dikali 20 sama dengan 500 ditambah 600 hasilnya 1100. Matriks adalah fondasi sebelum kamu masuk ke topik yang lebih dalam seperti data nilai dan invest, yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang rumit. Kita masuk dalam contoh soal. Kawan-kawan bisa lihat soalnya, yang dimana cara kerjanya kita hitung barang terlebih dahulu, yang dimana 10 dikurangi 2 kali P sub A ditambah P sub B sama dengan negatif 2 tambah 3 kali P sub A, kemudian disusun menjadi 5 kali P sub A dikurangi P sub B sama dengan 12. Dan untuk barang B, 15 ditambah P sub A dikurangi P sub B sama dengan negatif 1 tambah 2 kali P sub B, kemudian disusun menjadi negatif P sub A tambah 3 kali P sub B sama dengan 16. Dan bentuk matriks yang mana matriks 2 baris 2 kolom dengan elemen 5, negatif 1, negatif 1, 3 dikalikan dengan matriks 2 baris 1 kolom P sub A, P sub B sama dengan matriks 2 baris 1 kolom,
12, 16. Ini adalah bentuk sistem persamaan linear dalam matriks, di mana A adalah matriks koefisien, X adalah matriks variabel, dan B adalah matriks konstanta. Yang ketiga adalah hitung determinan, yang dimana determinan A sama dengan A dikali D dikurangi B dikali C. Itu rumus dari determinan. Jadi perhitungan soalnya, determinan A sama dengan 5 dikali 3 dikurangi negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Rumus determinan matriks bujur sangkar kuadrat 2 adalah hasil kali elemen diagonal utama dikurangi hasil kali elemen diagonal sekunder. Dan yang keempat adalah cari inverse matriks, yang dimana rumusnya A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali matriks adjoin dari A. Cara perhitungannya, di mana A inverse sama dengan 1/14 dikali matriks 2 baris 2 kolom dengan elemen 3, 1, 1, 5. Cara penyebutannya, inverse matriks diperoleh dengan membagi matriks adjoin dengan determinan matriks tersebut dengan syarat determinannya tidak nol. Dan yang kelima adalah hitung nilai X sama dengan A pangkat negatif 1 dikali B, yang dimana rumusnya adalah X sama dengan A inverse dikalikan B. Jadi perhitungannya P sub A, P sub B sama dengan 1/14 dikali matriks 3, 1, 1, 5 dikalikan dengan matriks 12, 16 sama dengan 1/14 dikali matriks 30, 6 tambah 16, 12 tambah 80 sama dengan 1/14 dikalikan matriks 52, 92. Jadi hasilnya akhirnya P sub A sama dengan 52/14, kira-kira 3,71. P sub B sama dengan 92/14, kira-kira 6,57. Oke, demikian tadi pembahasan tentang matriks. Dan kita akan masuk dalam soal kedua, di mana kita akan membahas soal materi bab 9 sampai 15 dengan cara kerjanya. Sini soal yang pertama, sebuah perusahaan memiliki biaya marginal atau MC yang dinyatakan dengan fungsi MC sama dengan 3Q pangkat 2 dikurangi 6Q ditambah 4. Jika biaya tetapnya atau FC adalah 100, tentukan fungsi biaya totalnya atau TC. Jadi cara pengerjaannya, dimana TC sama dengan integral 3Q kuadrat dikurangi 6Q ditambah 4 dikurang Q. Jadi hasilnya integral dari 3Q pangkat 2 adalah Q pangkat 3. Dan integral negatif 6Q adalah negatif 3Q pangkat 2. Dan integral 4 adalah 4Q. Jangan lupa ditambahkan konstanta K sebagai biaya tetap. Jadi, karena biaya tetap atau FC diketahui 100, maka fungsi biaya totalnya adalah TC sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 3Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 100. Soal yang kedua, diketahui fungsi permintaan P sama dengan 50 dikurangi 0,5Q. Jika harga pasar adalah P0 sama dengan 30, hitunglah surplus konsumen, yang dimana rumusnya adalah C sama dengan integral batas bawah 0 sampai batas atas Q kurang 0 dari fungsi F kurang Q D kurang Q, kemudian dikurangi hasil kali P kurang 0 dan Q kurang 0. Jadi pertama kita cari Q kurang 0 dulu, masukkan harga 30 ke fungsi, didapat Q kurang 0 adalah 40. Setelah kita integralkan dan masukkan batasannya,
didapat nilai 1600 dikurangi 1200, jadi surplus konsumennya adalah 400. Dan soal yang ketiga, yang dimana dalam model ekonomi sederhana, Y sama dengan C ditambah I dan C sama dengan 100 ditambah 0,8Y. Jika I sama dengan 50, susunlah dalam bentuk persamaan matriks AX sama dengan B. Jadi cara pengerjaannya, kita ubah dulu persamaan ekonomi ke bentuk standar. Y dikurangi C sama dengan 50 dan minus 0,8Y ditambah C sama dengan 100. Maka matriks koefisien A dikali vektor variabel X sama dengan vektor konstanta B. Matriksnya adalah baris pertama 1 dan minus 1, baris kedua minus 0,8 dan 1, dikalikan dengan kolom Y dan C. Soal nomor 4 diketahui matriks teknologi A sama dengan 0,2, 0,4, 0,3, 0,1. Jika target permintaan akhir adalah D sama dengan 10, 20, tentukan total output X menggunakan rumus. X sama dengan buka kurung, I dikurangi A tutup kurung pangkat 1D. Jadi langkah yang pertama, I adalah matriks identitas. Kita hitung dulu matriks I dikurangi A. Setelah mendapatkan hasilnya, kita cari inversnya dan kalikan dengan permintaan akhir D. Kalian bisa lihat seperti yang ada di layar ini. Soal nomor 5, kalian bisa lihat soal ini adalah program linear yang dimana digunakan untuk optimasi. Di sini kita ingin memaksimalkan laba dengan kendala sumber daya yang terbatas. Jadi fungsi tujuan kita adalah Z sama dengan 5000 X ditambah 4000Y. Kita cari titik potong dua kendala yaitu 2X ditambah Y sama dengan 10 dan X ditambah 2Y sama dengan 8. Gunakan metode eliminasi. Jadi setelah dieliminasi kita dapat titik koordinat X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Titik inilah yang akan kita uji ke fungsi tujuan untuk mencari laba maksimal. Terakhir, teori permainan membantu perusahaan mengambil keputusan. Dalam persaingan, kita gunakan prinsip maksimum, yaitu memilih nilai maksimal dari hasil-hasil yang minimum. Yang dimana perhatikan baris perusahaan A. Pada baris pertama, nilai terkecil atau minimumnya adalah 2. Pada baris kedua, nilai minimumnya adalah 4. Dari angka 2 dan 4, mana yang paling besar? Tentu saja 4. Maka strategi terbaik perusahaan adalah strategi A2 yang mana untuk memastikan keuntungan tidak kurang dari 4. Oke, demikian presentasi saya. Terima kasih.